Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khasana bi Muhammadin wa anqazana min dulmatil jahli wa dayaziri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Segala puji untuk yang maha memelihara, yang telah memilih kita untuk bersama Muhammad dan menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan dan kehinaan dosa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah lewat hambanya yang terpilih, yang beliau itu telah menyeru kami kepada Allah dengan izinnya, dan sungguh seruan beliau telah sampai pada kami. Kami datang pada panggilan wahai ya Rasulullah SAW yang telah membimbing kami dan menyatukan kami. Kami datangi panggilanmu wahai ya Rasulullah. Mari kita lanjutkan kajian Ma'rifatullah bab Tauhidul Asma, mengesahkan Allah Ta'ala pada asma. Maksud dan tujuan mengesahkan Allah Ta'ala pada asma atau nama yaitu untuk mengenal zat Allah, sehingga manakala kita memandang, mendengar, atau melihat nama apapun pada makhluk, maka tercurahlah pandangan basyirah atau pandangan batin kita dan perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian mengesahkan asma itu ialah menyatukan, meninggalkan, dan mengembalikan seluruh nama-nama yang ada pada makhluk ini kepada nama dan zat Allah Ta'ala. Baik itu nama-nama yang menurut hikmah dan manfaat daripada benda alam ini, ataupun nama-nama menurut perbuatan makhluk ini, yang disebut dengan nama perbuatan atau asmaul af'al. Tanamkan dalam pandangan basyirah hati kita, tidak ada yang bernama kecuali Allah. Jadi nama-nama ini tidak terbatas kepada asmaul husna saja, tetapi lebih luas dan lebih mendalam sekali atau tak terhingga. Cara mengesahkan Allah Ta'ala pada asma itu yaitu kita pandang dengan mata kepala dan dengan mata hati kita pada asma Tuhan semata, atau harus dikembalikan kepada Allah Ta'ala dengan alasan sebagai berikut. 1. Karena af'al makhluk atau perbuatan makhluk adalah tempat dan kenyataan perbuatan Allah, maka begitu juga asma makhluk adalah tempat asma Allah yang tujuannya adalah untuk mengenal Allah. Yang kedua, tiap-tiap nama menuntut wujud musamma, yakni tiap-tiap nama tidak pisah dengan zat yang punya nama. Sedangkan kalau diperiksa dengan teliti dan dipandang dengan pandangan ma'rifat, maka tidak ada yang wujud pada hakikatnya kecuali zat Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu bina, artinya bagi Allah adalah nama yang baik-baik, maka mintalah kamu dengan dia. Yang keempat, sabda Rasulullah SAW, innama tad'uma man huwa sami'un basyirun mutakalimun wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya, hanya saja kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat dan yang berkata-kata, dan dia selalu beserta kamu di mana saja kamu berada. Adapun cara kita memusyahadakan pandangan ini ialah dengan dua cara, yaitu syuhudul kasroh fil wahdah dan syuhudul wahdah fil kasroh.
artinya pandang yang banyak pada yang satu dan pandang yang satu pada yang banyak. Di sini hamba simpulkan saja bahwa seluruh asma ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi pada hakikatnya nama-nama yang ada pada makhluk ini nyata adalah nama-nama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu marilah kita mantapkanlah pandangan kita dalam segala perkara. Kalau sudah mantap pandanganmu, maka engkau yang bernama khilafah Tuhan dalam dunia fana ini. Sekarang baiklah kita teruskan tentang mengesahkan sifat Allah Ta'ala. Tetapi sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang mengesahkan sifat Allah, ada ayat Al-Quran yang berbunyi fa'ilun ilallah, artinya semua kerja dari Allah. Maka yakinlah kita sekarang ini tak ada yang perlu kita ragukan lagi, karena ragu itu adalah musuh kemerdekaan akal. Demikianlah penjelasan mengenai tauhidul asma. Sekarang baiklah kita teruskan kepada bab tentang mengesahkan Allah Ta'ala pada sifat. Artinya seluruh sifat-sifat yang ada dalam alam ini yang bersumber kepada sifat hayat. Oke, kita lanjut ya, bab tauhidus sifat, mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat. Maksudnya mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat ialah mengembalikan, meninggalkan seluruh sifat-sifat yang ada pada makhluk ini kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengertian yaitu memfanakan sifat-sifat makhluk ke dalam sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga tercapailah pandangan bahwa tidak ada yang bersifat kecuali Allah Ta'ala. Adapun tujuannya adalah untuk ma'rifat kepada Allah, sedangkan sifat-sifat yang ada pada makhluk ini adalah nyata sifat-sifat Allah Ta'ala, dan sengaja Allah zahirkan sifat-sifatnya itu kepada hambanya atau makhluknya karena rahmatnya, supaya makhluk itu sendiri mempunyai tangga dan jembatan untuk mengenal sifat-sifat Allah, dan bukan jadi dinding dan hijab untuk melihat sifat-sifat Allah Tuhan yang kita cintai. Adapun kaifiat dan cara memandang sifat Tuhan itu ialah engkau pandang dengan hatimu dan dengan mata kepalamu dengan hakul yakin bahwasanya tidak ada yang bersifat di alam ini kecuali Allah, seperti kudrot, irodat, ilmu, ayat, sama, basyar, dan kalam. Semuanya adalah sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat yang ada pada makhluk ini adalah sifat-sifat yang Allah pinjamkan, bukan hak makhluk. Maka daripada itu nyatalah kepada kita bahwa sifat-sifat yang ada pada kita sekarang ini adalah nyata sifat-sifat Tuhan Allah semata. Kalau kita sudah mengembalikan sifat-sifat yang ada pada kita itu kepada Allah, niscaya fanalah sifat-sifat kita itu kepada sifat-sifat Allah, sehingga tidak ada lagi yang bersifat kecuali Allah. Jadi jelaslah sudah kepada kita bahwa kita ini tidak punya perbuatan, tidak punya nama, dan tidak punya sifat kecuali Tuhan. Sekarang tinggallah mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya. Beberapa penjelasan sebelum kita membicarakan tentang tauhidul zat, maka marilah kita jelaskan dahulu tentang tauhidul sifat itu tadi. Di dalam istilah ilmu tasawuf ada beberapa perkataan yang menyangkut masalah sifat itu tadi. Kata-kata itu seperti Zaidun maqoma, man qala, man faqa, maquma, la udma.
qadimun lahana. Maksudnya ialah tentang dari sifat-sifat itu sebagai berikut. Sifat-sifat Allah itu tidaklah berdiri kepada zat, atau tidak berdirinya seperti sifat hitam kepada sesuatu benda. Maksudnya nggak berpindah dari zatnya, nggak lepas daripada zatnya, dan nggak bersembunyi dari zatnya. Bukan berarti nggak ada, dia qadim karena qadimnya zat, dan nggak akan binasa selamanya. Jadi begitulah hakikat sifat-sifat Tuhan tidak pernah berpindah kepada makhluknya. Ia seperti nafi isbat juga, tidak bercerai dan tidak bersatu, tetapi memang satu dalam rahasia. Maka dari itu, supaya hambanya dapat mengenal sifat-sifat Tuhan, ia zahirkan nur dan sifat-sifatnya itu kepada roh kita. Jadi kalau penelusuran pandangan kita dengan cara demikian, niscaya fanalah sifat-sifat kita dan makhluk sekaliannya ke dalam sifat Allah. Maka dapatlah kita rasakan bahwa tidak mendengar kita, tidak melihat kita, tidak berkata-kata kita, tidak tahu kita, melainkan dengan pendengaran Allah, dengan penglihatan Allah, dengan kalam Allah, dengan tahunya Allah. Dan tidak hidup kita ini melainkan hayatullah zat, hingga yang lainnya daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Demikianlah penjelasan ini. Insya Allah episode selanjutnya kita mengkaji tentang bab tauhidul zat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.